Halo, ini ada introduction-nya nggak sih? Halo semua, kembali lagi bersama saya Michael di Minecraft.vlog. Di segmen Q&A minggu ini, Q&A yang ketiga. Nah, kali ini saya bakal jawab-jawab dari komen yang ada di video Q&A sebelumnya. Karena dari sini aja udah banyak banget. Kita coba ya, kita pilih ya. Pertama dari Adip Ebi Saha, lampu UV 3 watt sesuai nggak untuk ukuran 90 cm? Kalau di sini kita akuarium 1,2 meter itu kita pakai 5 watt. Jadi menurut saya sesuai. Simple ya pertanyaannya ya. Oke, lanjut. Kedua, Om Mike dari Sastra Made. Om Mike, kalau ikan penyok gimana ya? Selain cara dijual, ada pengobatan apa operasi? Kalau ikannya penyok dari awal, dari lahir, cacat lahir itu kemek, kita nyebutnya kemek ya. Kemek. Kalau kemek itu sebenarnya udah nggak ada cara diobatinnya. Saya nggak tahu lagi cara, mungkin bisa dicabut sisiknya, dijual dagingnya, cuman kan berdarah-darah gitu. Kita kan bukan dokter yang profesional, jadi menurut saya nggak ada cara lain gitu kalau memang udah cacat dari bawaan. Lanjut, Peter Irma, kok mau nanya udang yang dipakai udang air tawar atau udang air laut, dan efeknya misal pakai udang air tawar, udang air laut, arwana, untuk arwana kita apa? Kalau yang di sini kita pakai udang tawar, udang sawah yang kecil-kecil sungai gitu. Terus kalau efeknya pakai tawar atau laut, bedanya apa? Kalau tawar itu saya sukanya lebih kecil, jadi langsung masuk mulutnya langsung lahap gitu, dan kita bisa kasih berkali-kali. Jadi biasa kan kesenangan kita sebagai penghobi itu kalau ngasih makan ikan. Nah, karena udang yang kecil-kecil saya bisa menikmati berkali-kali. Nah, kalau untuk udang air laut itu kadang-kadang ikannya nggak suka karena tekstur dagingnya itu lebih kenyal, sama dia kan besar kan, jadi ikan bisa ngunyah-ngunyah, muntahin dimakan lagi, dan akhirnya lama-lama itu air jadi kotor gitu. Kalau jawabannya itu. Dari Cici Surya, Bang Mike, kok bius ikan mempengaruhi mental ikan atau enggak sih? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nani? Kalau misalnya ada kasus, ada yang pala mental ikan dari jelek itu habis dibius, disadarin dia lupa, jadi mentalnya bisa jadi bagus lagi. Ada beberapa kasus kayak gitu, jadi saya bisa jawab mempengaruhi, tapi nggak seluruhnya gitu. Jadi kadang-kadang ada yang sukses story-nya ya dibius jadi mentalnya jadi lebih bagus, bisa. Tapi in general ya mental ikan akan gitu-gitu aja dari sebelum sama sesudah dibius gitu. Dari Rahmat Romadani, porsi ikan mempengaruhi porsi makan esnya seberapa banyak, Bang? Nah, ini susah juga karena besarnya udang sama ukurannya itu beda-beda di setiap maksudnya di setiap plastik tuh ukurannya banyak banget, jadi kita nggak bisa naker kayak gitu. Kalau saya lihat dari kepadatan perutnya nih, dari daerah sini sampai dia agak kembung sedikit aja. Nah, pada umumnya kalau ikan dewasa itu makan 8 sampai 10 ekor udang yang seruas jari, bahkan hampir 2 ruas lah, 2 ruas jari kelingking gitu. Kalau ikan kecil biasanya 8 biji sampai 10 biji yang 1 ruas jari kita gitu. Selanjutnya, Evan CK, kok Mike kalau udah jadi bentuk es biasa penanganan selanjutnya gimana? Thank you. Nah, ini pertama penyebabnya bisa jadi es itu terkadang suhu akuarium kita tuh terlalu panas sampai ikannya berbentuknya jadinya kayak, kalau dari atas jadi kayak es, jadi kayak gini nih, bengkok. Nah, itu biasanya penanganannya kalau saya turunin airnya sampai sepunggungnya doang segini, terus saya turunin suhunya secara perlahan. Jadi saya tetesin air baru sampai suhunya kan nanti turun tuh, jadi nggak terlalu panas. Nah, terus saya maintain pakai aerator gitu. Nah, kalau misalnya masih nggak bisa, biasanya saya coba kasih pomade atau saya kasih ciprofloxacin. Kalau nggak bisa lagi, ya berarti udah es seumur hidup, udah terlalu lama. Bang Mike dari Tisna Swadita, Bang Mike, untuk pemula ingin belajar memelihara esnya sebaiknya pelihara baby atau beli yang udah gedenya aja? Kalau menurut saya cara peliharanya sama aja, tingkat kesulitannya sama aja. Tapi kalau saya menyarankan untuk beli yang ukuran baby, jadi kita bisa melihat perkembangannya dari kecil sampai gede itu kayak gimana.
Dan nanti kita sambil kita belajar itu, kita bisa mempelajari spek-spek arwana tuh kayak apa gitu. Spek arwana yang baik itu kayak apa, dayungnya harus bagaimana, ekornya harus gimana, karakter warna sisiknya harus gimana. Jadi semakin kita familiar dengan ngegedein ikan ini, kita semakin banyak dapat mengenal karakteristik dari ikan arwana gitu loh. Jadi kita coba trial and error sampai kita bener-bener jago, baru kita pelihara yang buat kontes quality gitu. Kecuali kalian tipe orang yang nggak sabaran, ya hajar aja langsung yang gede gitu. Terus kalau mau edukasinya, bingung cara peliharanya, caranya gimana? Ya gampang, nonton aja di channel ini, yoi kan? Nice. Ko Mike, kalau ikan sadar dari bius kapan baru bisa kasih makan? Kalau saya sekitar 1-2 jam lah, biasanya ikan itu udah mau makan lagi kalau mentalnya bagus. Cuman kalau ikan mentalnya nggak bagus, biasanya kan nggak mau makan. Tapi saran saya, lebih baik menunggu 1 hari supaya dia stabil dulu baru dikasih makan. Jadi sistem tubuhnya itu semua udah bekerja dengan baik, pencernaannya udah bekerja dengan baik, udah recover, baru kita kasih makan. Kita tunggu sehari gitu. Dari Psycho, waduh enaknya si Psycho. Bang Mike, kalau ada benjolan di bagian sisik ekor itu jamur atau bukan Bang? Ada beda sama sisik sebelah bentuknya. Enggak, permasalahannya pertanyaannya ini jamur atau bukan. Saya nggak bisa jawab sampai saya lihat gambarnya gitu. Kadang-kadang ada kutilnya kayak gini nih. Coba di zoom bisa nggak? Sambil gerak dikit ya. Ini kutil nih. Ini ikan yang udah mati, ini ikan asli. Nah ini kutil. Lihat. Jadi di ruang jarinya itu, ruang ekornya itu ada kutilnya nih. Gitu. Nah kalau jamur biasanya kalau yang di ekor ini berwarna putih. Kalau kutil itu lebih ke arah kayak penebalan pada ruas tulangnya dia gitu loh biasanya. Jadi saya akan jawab gitu aja. Terakhir, ini topik yang sangat panas. Sir Mike, can you give some advice for the food for color enhancing? Thanks, dari Emerson Boado. Nah, ini panas nih. Ini menurut gue, ya seperti yang gue bilang di vlog sebelumnya, gue akan tetap pada jawaban gue. Sebenarnya untuk pakai pewarna ikan itu legal, tapi tidak disarankan gitu. Jadi kalau mau lihat video jelasnya ada di podcast ini. Oke, kali ini kita jawab komennya segitu aja karena udah lumayan banyak. Buat teman-teman yang masih mau nanya, masih belum jelas, tidak ada pertanyaan yang terlalu bodoh, tidak ada pertanyaan yang terlalu jelek untuk ditanya, langsung tanya aja di komen di bawah. Dan buat teman-teman yang belum dibalas komennya, belum dibalas di segmen ini, jangan berkecil hati karena mungkin ada komen kalian yang saya palah pakai untuk membuat satu konten baru gitu. Misalnya kayak, Bang Mike, tolong dong jelasin masalah filtrasi, masalah karang jahe, masalah semua isinya itu kenapa bisa menaikkan pH, kenapa bisa menurunkan pH, itu saya akan jawab melalui satu video penuh. Jadi bukan kayak gini. Jadi tenang teman-teman yang belum dijawab, kita akan usahain, saya dan tim akan mengusahakan untuk jawab satu persatu. Oke, sampai jumpa di Q&A berikutnya.